Hai guys, selamat datang kembali di Let's Talk. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Yuk langsung aja dimulai. Ada luka yang tak tampak, tersembunyi di balik senyuman. Jangan takut berhenti sejenak, merasakan apa yang terasa. Dalam perjalanan ini, kamu tidak sendiri, dan kamu layak menemukan cahaya di tengah gelap. Pernah sih aku kayak ngerasa takut buat cerita di sosmed karena takut dapet respon yang gak enak gitu sih, kayak ngebikin aku jadi ngedown. Jadi aku lebih milih cerita ke teman dekat atau orang terdekat. Kalau aku sih dibandingkan takut lebih ke kayak mikir ya ngapain gitu loh cerita masalah pribadi di sosmed. Kenapa orang gampang menghakimi, ya itu karena mereka cuma tahu luarnya aja, nggak tahu dalamnya gimana, nggak tahu detail problemnya gimana. Jadi ya gampang buat ngejudge suatu masalah itu. Karena di internet orang merasa bebas berkomentar tanpa mikirin konsekuensinya. Nggak apa-apa gitu kalau emang harus cerita di situ. Dan kalau orang mudah menghakimi di internet tuh kayak lebih, ya mungkin dia nggak bisa ini kali ya, nggak punya feel buat ngerasa kayak nyaman cerita di Instagram. Jadi kadang kalau ngeliat orang cerita di Instagram tuh kayak apaan sih lo gitu cerita kayak gitu. Mungkin orang itu kayak emang nggak suka aja sih, atau emang ada problem personal gitu sama orang itu. Sebaiknya ya jangan cerita masa lalu di media sosial atau di internet ya, karena memang orang itu nggak tahu latar belakang kita. Kadang-kadang dia hanya melihat sisi luarnya saja, tapi nggak tahu masalah intinya. Hanya saya menyarankan lebih baik kalau kita punya masalah nggak usah cerita di medsos, terpasang status dan lain-lain. Lebih baik ya kita selesaikan sendiri aja gitu. Akhirnya jadi satu media yang tempat mereka ya mengeluarkan semua hal-hal yang ada dalam diri mereka gitu. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan diri mereka, ya dihujatlah di situ gitu kan. Kalau aku sih dengerin dulu ya pandangan dia tuh gimana, jangan langsung asal ngejudge kayak gitu. Kenapa dia bisa punya pandangan seperti itu? Jangan duluin emosi, didengerin dulu penyampaian mereka apa. Kalaupun emang kita nggak setuju gitu, mungkin kita bisa tanya gitu, kenapa punya pandangan seperti itu. Open minded lah. Dengarkan dulu, terus pahami sudut pandangnya, lalu respon dengan tenang. Setuju beda itu wajar, asal nggak perlu menang sih. Kalau perbedaan pendapat tuh wajar gitu. Cuma kadang gue juga suka beberapa kali nemuin orang-orang yang kayak apa ya, nggak terima sama perbedaan pendapat gitu. Tapi gue juga sering nemuin orang yang emang ya udah dia nyikapinnya dengan cara baik-baik aja dan kayak terima-terima aja gitu loh. Tapi buat yang mungkin lebih fokusnya buat orang-orang yang beda pendapat terus tiba-tiba dia nggak suka gitu, jadi harus memaksakan pendapat dia tuh bener gitu. Please dong, nggak usah kayak gitu loh. Jadi kalau beda itu menurut saya sunatullah ya. Jadi masing-masing orang, bahkan keluarga kita, di keluarga kita sendiri aja kita berbeda, antara kita dengan adik kita atau kakak kita pasti beda sifat, beda lain-lain. Nah bahasanya di situ ya kita harus saling menghargai pendapat orang lain gitu, karena kita sendiri pun ketika kita ingin dihargai pendapat kita, ya kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Nah intinya bagaimana caranya walaupun kita bertentangan pendapat kita dengan mereka, ya sudah, pendapatmu adalah pendapatmu, pendapatku adalah pendapatku, gitu aja. Kalau menurut aku, karena masyarakat kita ini tuh misalnya kayak kita dikit-dikit cerita gitu, responnya tuh selalu dibilang lemah, lebay, payah gitu. Jadi orang lebih milih dipendem aja gitu daripada cerita. Jadi takut dijudge. Karena pride, mereka jaga harga diri biasanya. Terus karena takut dijudge, terus karena nggak percaya sama orang itu aja sih gitu. Karena banyak yang salah paham. Cerita soal mental bukan kelemahan, justru tanda kamu buat bikin kuat aja.
Ceritanya ke siapa dulu nih? Mungkin kalau misalnya dia takut cerita karena takut dianggap lemah, karena mungkin dia pernah cerita ke orang yang salah kali ya. Maksudnya ke orang yang seharusnya nggak dengar cerita itu. Satu, rata-rata orang-orang itu menyembunyikan kelemahannya pasti, dan dia ingin dilihat oleh orang lain kuat, percaya diri dan sebagainya. Padahal banyak hal lah yang dialami sehingga akhirnya dia sendiri yang ngerasain gitu bahwa dirinya sebenarnya rapuh, lemah dan sebagainya. Nah, cuman ketika dia nggak mau bicara, nah ini sebenarnya kesalahan juga sih. Kalau ada satu orang atau memang ada orang yang bisa diajak bicara, bicara saja gitu, dan dia percaya dengan orang itu gitu. Kalau aku sih coba dengerin dari unek-uneknya dia dulu kali ya. Dia keluarin dan dia luapin semuanya, dan aku bakal ngasih ruang khusus buat dia untuk ngeluapin semuanya ke aku. Setelah itu baru aku ngasih pendapat yang positif ke dia. Pertama kita dengerin dulu dia problemnya apa, gimana, biarin dia keluarin semua unek-uneknya dia. Abis itu kalau bisa bantu ya bantu, tapi kalau misalkan nggak bisa, mungkin bisa support secara emosional aja, temenin dia bangkit lagi. Pokoknya jangan pernah ditinggalin, tanyain terus lah pokoknya kabarnya. Aku akan menjadi pendengar yang baik, terus kasih dukungan, ingetin bahwa gagal itu bagian dari belajar, bukan akhir dari segalanya. Suruh mundur aja. Kayak ya ngapain gitu kan udah gagal ya, coba yang lain aja lagi. Jangan coba itu terus. Maksudnya kayak ya daripada gue terus sok-sokan nyuruh dia, misalnya contoh ya, ini dia gagal soal kerjaan gitu, kayak dia ngelamar di tempat ini terus dia nggak diterima atau gagal, ya daripada gue semangatin dia terus, maksudnya kayak ya mending gue suruh cari dia tempat lain biar dia sukses gitu loh. Ada seseorang yang memang ketika dia berusaha mencoba tapi belum berhasil, ya kita bahasanya seperti memberikan semangat, dorongan kepada dia agar terus bangkit gitu. Pertama, ya sukses itu nggak instan, perlu proses. Kasih tahu seperti itu pelan-pelan. Kemudian kita juga pernah mengalami ya ada di bawah lah gitu. Nah itu kita harus beritahu ke dia pelan-pelan supaya dia itu juga semangat lagi. Artinya prosesnya ini harus dijalani dulu, karena menurut saya kegagalan itu adalah satu langkah ke depan untuk kita bisa berhasil gitu, kalau dia mau maju terus gitu. Kalau aku sih tetap menghargai keputusan dia ya walaupun aku nggak setuju gitu. Tapi ya aku juga harus dengerin alasan dia kenapa bisa ngambil keputusan itu. Kalau aku kan yang jalanin dia ya, kalau dia udah yakin ya udah monggo gitu. Kalau ada problem ya aku juga nggak bisa bantu banyak mungkin ya. Cerita oke, coba kalau misalkan terjerumus karena pilihan yang salah itu, mohon maaf tidak bisa bantu apa-apa. Hargai pilihannya, beri semangat, dan sadar bahwa setiap orang punya jalan sendiri menuju kebahagiaan. Kalau gue pribadi ya, maksudnya kayak nggak gue dukung sih, karena kan contohnya kayak gue kan berarti nggak setuju dong sama jalan yang diambil, atau kebanyakan orang nggak setuju sama jalan yang diambil, berarti kayak ya sok aja jalan gitu. Ntar juga kalau dia kena apa-apa, kena batunya, tinggal dia sadar sendiri. Ya masing-masing orang punya tujuan hidup, punya pilihan hidup. Apa yang diambil pilihannya ada dari dia. Kemudian ketika nggak sesuai dengan kita, ataupun kita coba bicara sama, atau mungkin ya kita bisa lihat suatu saat nanti kalau kamu milih ini nggak bagus buat kamu, atau yang nanti kedepannya yang terjadi ini akan seperti apa. Nah kita beritahu ke dia, tapi dengan bahasa yang bagus, yang halus, seperti gini. Menurut saya kamu nggak cocok di jalan itu atau pilihan itu. Ada cara yang lebih baik atau jalan yang lebih baik, nggak ke sana tapi ke sini, misalnya begitu. Kenapa? Alasannya kita kasih tahu. Kemudian kalau dia tetap dengan pilihannya, ya kita nggak akan memaksa itu gitu. Thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih semuanya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa jangan lupa di like, comment, dan subscribe.
Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Naon sih?